Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ain, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan juga bea materai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Kurniawan Sandi dengan di belakang 121, Anggun Maharani dengan di belakang 129, dan saya sendiri Rizka Surabaima dengan di belakang 245. Dinda Vicky Nurlaila dengan di belakang 246 dan juga Aska Amalia dengan di belakang 249. Saya akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengertian BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perubahan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Rusun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum BPHTB yang pertama ada UU Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. UU ini menggantikan ordonasi bea balik nama Statbal 1924 Nomor 291. Yang kedua ada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ciri-ciri yang membedakan bea dan pajak. Yang pertama ada pembayaran BPHTB terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, membeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta jual beli dibuat dan ditandatangani diharuskan untuk membayar BPHTB. Kemudian, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu atau fleksibel. Objek BPHTB yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peluburan usaha, pemekaran usaha, dan juga hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Selanjutnya, macam-macam hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah rusun, dan hak pengelolaan. Yang tidak termasuk objek BPHTB. Yang pertama ada perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Selanjutnya, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya, dasar penggunaan pajak. Dasar penggunaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditetapkan sebesar yang pertama harga beli atau harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua nilai pasar dalam hal tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan juga hadiah. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, dalam hal menunjukkan pembeli lelang. Dan yang terakhir, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, NJOP, PPB. Selanjutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP ditetapkan secara regional, paling rendah 60 juta rupiah. NPOP TKP dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah 300 juta rupiah. Besarnya NPOP TKP tiap daerah dapat berbeda-beda dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tarif BPHTB, yaitu besar tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun cara untuk menghitung BPHTB itu sama dengan tarif kali NPOP min NPOP TKP sama dengan jika dimasukkan tarifnya sebesar 5%, BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP KP. Untuk selanjutnya ada saat dan tempat terutangnya BPHTB, yaitu yang pertama sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akte untuk jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua ada sejak tanggal penunjukan atau pemenang lelang. Yang ketiga ada sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat ada sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya. Yang kelima ada sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak, yaitu untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang kedua ada pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Tempat terutangnya BPHTB yaitu biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan terutang dipungut di wilayah daerah tempat atau tanah bangunan itu berada. Ketentuan BPHTB bagi pejabat. Yang pertama, PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akte pemindahan hak atas tanah atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, atau PPAT notaris yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua ada kepala kantor yang membidangi lelang negara hanya dapat menandatangani wajib pajak dan apabila melanggar akan mendapatkan denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang ketiga ada kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Sanksi bagi pelanggar sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS atau pegawai negeri sipil. Yang terakhir ada PPAT atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atas risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap pelanggaran. Selanjutnya ada syarat mengurus BPHTB. Yang pertama ada surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat ada fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir.
Yang terakhir ada fotokopi bukti kepemilikan tanah. Selanjutnya ada untuk hibah, waris, dan jual beli waris, maka syarat BPHTB yang diperlukan sebagai berikut. SSPD BPHTB, yang kedua ada fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, yang ketiga ada fotokopi KTP wajib pajak, yang keempat ada fotokopi STTS atau struk ATM, bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima ada fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akte jual beli, letter C atau GIRIK. Yang keenam ada fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Yang terakhir ada fotokopi KK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Siti. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bea materai. Yang pertama ada pengertian dan ketentuan bea materai. Jadi bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Sedangkan dokumen sendiri adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Selanjutnya materai, di sini materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Pemateraian kemudian adalah pemateraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang diterapkan oleh menteri. Selanjutnya, bea materai itu tidak memerlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Kemudian jika sebuah dokumen itu dibuat di luar negeri, maka bea materainya baru diutang sejak dokumen itu digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap orang wajib memperoleh izin untuk membuat materai dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya ada prinsip umum pemungutan dan pengenaan bea materai. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama itu bea materai dikenakan atas dokumen, di mana bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Prinsip yang kedua adalah satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Dan yang ketiga, rangkap atau tindasan atau yang diikuti tanda tangan, yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan hasilnya. Selanjutnya ada dasar hukum dari bea materai. Jadi dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PMK 03 Tahun 2021. Selanjutnya ada objek bea materai. Jadi objek bea materai adalah dokumen yang bersifat perdata dan dokumen sebagai alat bukti pengadilan. Nah, di sini ada dokumen yang dikenakan materai tersebut terdiri atas yang pertama itu ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua ada akta notaris beserta glose atau salinan pertama dan bersifat otentik, kemudian juga ada salinan dan kutipannya. Yang ketiga ada akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat ada surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima dokumen beserta surat berharga, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang. Yang ketujuh ada kwitansi atau bukti penerimaan uang maupun bukti pelunasan utang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Yang kedelapan ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan yang terakhir ada dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada tarif bea materai. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tarif bea materai itu terbagi menjadi 2, yaitu
sebesar Rp3.000 dan Rp6.000 yang dikenakan terhadap objek bea materai sesuai dengan batas nilai nominal dari objek bea materai itu sendiri. Kemudian terjadi amandemen atau perubahan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana tarif bea materai itu disederhanakan menjadi tarif tunggal, yaitu sebesar Rp10.000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, antara lain ada surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, dan surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua ada segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Yang keempat, ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan hukum. Yang kelima, kuantitas untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dibersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan hukum. Yang keenam ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang kedelapan ada surat gadai. Yang kesembilan ada tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir itu ada dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Selanjutnya ada meterai elektronik. Jadi bea meterai elektronik atau e-meterai ini merupakan meterai yang digunakan pada dokumen elektronik. Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 telah mengesahkan penggunaan meterai digital yang kemudian didukung dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik ini merupakan alat bukti hukum yang sah, yang artinya dokumen elektronik itu memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama dengan dokumen tercetak dan berhak untuk mendapatkan perlakuan bea materai yang sama dengan dokumen tercetak. Kemudian meterai elektronik ini memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Kode unik tersebut dihasilkan oleh kode generator yang dibuat sistem dan kemudian disalurkan melalui berbagai saluran. Dalam kanal tersebut akan dibuat dompet elektronik atau e-wallet yang berisi total nilai meterai yang harus dibayar. Di bawah ini ada beberapa channel atau saluran pendistribuan meterai elektronik. Yang pertama ada saluran elektronik H2H. Nah, berdasarkan saluran ini, meterai elektronik akan langsung terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik tersebut atau dengan sistem host-to-host. Dokumen elektronik yang dibuat dalam saluran ini itu akan secara otomatis ditera atau diberi materai sesuai dengan kriterianya. Saluran yang kedua adalah saluran elektronik terhubung dengan e-wallet. Sistem pada saluran ini untuk dokumen fisik ini juga menggunakan e-wallet yang kemudian ditera oleh mesin yang terhubung dengan dompet digital. Prosesnya, dokumen akan dimasukkan ke dalam mesin yang terkoneksi dengan e-wallet, kemudian akan langsung ditera secara elektronik. Saluran yang ketiga itu ada saluran pada merchant untuk meterai tempel. Jadi sistem ini menggunakan saluran yang ada pada merchant dengan menggunakan komputer, mesin cetak, dan kertas tertentu untuk mencetak meterai tempel. Opsi ini digunakan sebagai cara ketika membutuhkan meterai tempel untuk dokumen-dokumen fisik. Yang keempat, e-meterai saluran pos. Sistem meterai elektronik terhubung dengan sistem pos atau point of sales. Setiap kwitansi atau dokumen transaksi apapun yang dihasilkan oleh pos ini
sepanjang memenuhi kriteria secara otomatis akan ditera oleh materai oleh sistem. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Maharani dengan NIM 7211421129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saat terutang biaya materai. Yang pertama, pada dokumen surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis, saat terutang biaya materai ketika dibubui tanda tangan. Yang kedua, akta notaris beserta glose, salinan, dan kutipannya saat terutang biaya materai ketika dibubui tanda tangan. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya saat terutang biaya materai ketika dibubui tanda tangan. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun saat terutang biaya materai ketika dokumen selesai dibuat. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk lainnya saat terutang biaya materai ketika dokumen selesai dibuat. Selanjutnya yang keenam, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenisnya yang dibuat untuk pihak dokumen tersebut dibuat saat terutang biaya materai ketika dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang ketujuh, dokumen kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose salinan lelang saat terutang biaya materai ketika dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang kedelapan, dokumen pernyataan penerimaan uang dan dokumen pengakuan piutang saat terutang biaya materai ketika dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang kesembilan, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan saat terutang biaya materai ketika dokumen diajukan ke pengadilan. Yang kesepuluh, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia saat terutang biaya materai ketika dokumen digunakan di Indonesia. Selanjutnya adalah materi pihak yang terutang biaya materai. Pada dokumen yang pertama yaitu dokumen yang dibuat sepihak, pihak yang membayar adalah pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat dua pihak atau lebih, pihak yang membayar adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Yang ketiga, dokumen surat berharga dengan nama atau dalam bentuk lainnya, pihak yang membayar adalah pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti, pihak yang membayar adalah pihak yang mengajukan dokumen. Yang kelima, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, pihak yang membayar adalah pihak yang menerima manfaat. Selanjutnya materi cara pelunasan biaya materai. Biaya materai yang terutang dapat dilunasi dengan pembayaran biaya materai maupun dengan surat setoran pajak atau SSP. Dalam menggunakan materai tempel, yang pertama, perekatkan materai seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang digunakan biaya materai. Tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas materai tempel dan sebagian di atas dokumen. Yang kedua, dokumen diberi tanggal, bulan, tahun dilakukannya tanda tangan. Yang ketiga, materai belum pernah dipakai untuk dokumen lain. Yang keempat, jika lebih dari satu materai digunakan, maka tanda tangan harus dibubuhkan di atas kedua materai tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan materai teraan. Yang pertama, materai teraan adalah materai yang dibuat dengan mesin teraan digital. Yang kedua, penggunaan materai harus memperoleh izin tertulis dari Ditjen Pajak. Yang ketiga, pelunasan biaya materai dibubuhkan dengan cara ditempel. Yang keempat, jika dokumen yang terutang biaya materai terdiri atas 2 lembar atau lebih, materai harus dibubuhkan pada lembar pertama. Yang kelima, materai teraan digunakan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Yang keenam, sebelum digunakan mesin tersebut harus didaftarkan dan memperoleh izin dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, wilayah domisili penerbit dokumen. Yang ketujuh, setelah mendapatkan izin, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan materai kepada Kepala KPP setempat, paling lambat tanggal 15 tiap bulan, dan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat 1 bulan setelah mesin teraan materai tidak digunakan lagi atau terjadi perubahan alamat atau tempat kedudukan pemilik atau pemegang izin penggunaan mesin teraan materai. Yang kedelapan, apabila mesin teraan rusak atau penerbit dokumen mengajukan pencabutan izin, maka izin pemeteraian dengan mesin teraan materai digital dapat dicabut. Yang
8. Pencabutan izin juga dapat dilakukan bila terdapat temuan penyalahgunaan mesinteraan materai digital. Yang ke-9, contoh dokumen yang menggunakan materai ini adalah polis asuransi. Selanjutnya menggunakan materai komputerisasi. Yang pertama, pelunasan biaya materai dengan materai komputerisasi dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada dokumen yang terutang biaya materai. Yang kedua, digunakan bagi penerbit dokumen dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. Yang ketiga, penerbit dokumen sebelumnya harus mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan bayar uang muka jumlah minimal nilai pemeteraian dokumen dalam 1 bulan. Yang keempat, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan saldo biaya materai kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Yang kelima, izin pemeteraian berlaku selama saldo biaya materai masih mencukupi perkiraan penggunaan 1 bulan. Jika kurang, maka penerbit dokumen harus mengajukan izin baru. Baik, untuk selanjutnya, saya Kurniawan Sandi dengan NIM akhir 121 akan melanjutkan presentasi tentang cara pelunasan biaya materai. Cara pelunasan biaya materai selanjutnya adalah dengan menggunakan materai percetakan, yang hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk giro dan biliet giro. Pembuku harus mendapatkan izin dari Dirjen Pajak dan melakukan pembayaran di muka sebanyak dokumen yang akan dibubuhkan. Pembubuh wajib menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda biaya materai lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Lalu, cara pelunasan selanjutnya adalah dengan pembayaran biaya materai menggunakan SSP, yang digunakan untuk pembayaran biaya material atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 dokumen. Dan apabila pembayaran biaya materai tidak memungkinkan dengan materai tempel, karena materai tempel tidak tersedia dan tidak dapat digunakan dan dilakukan paling lama 30 hari sejak saat terutang biaya materai. Selanjutnya adalah tentang pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjuk Dirjen Pajak atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian dilakukan atas 1. Dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang semula tidak terutang biaya materai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya adalah sanksi-sanksi terkait dengan biaya materai. Yang pertama ada sanksi administrasi, yang diberlakukan apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi biaya materai sebagaimana mestinya. Maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Contoh, biaya materai yang terutang sebesar 10.000. Maka denda administrasinya adalah sebesar 10.000, sehingga total yang harus dibayar adalah 20.000. Terdapat beberapa ketentuan khusus tentang sanksi administrasi. Yang pertama, pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat hukum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Melekatkan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang bayar. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif biaya materainya. Yang kedua, sanksi atas poin 1, sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk berstatus pegawai negeri sipil dapat diberlakukan dengan PP nomor 53 tahun 2010. Antara lain, A. Teguran lisan, teguran tertulis, B. Penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat, dan C. Pemberhentian. Yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain karena 1. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai.
membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik, memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI barang yang dibubuhi materai, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, dan dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Sanksi pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya ada daluarsa. Daluarsa merupakan kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang mempunyai daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Hal ini berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transaksi internal perusahaan berupa unit keuangan dan unit produksi tidak perlu memakai bea materai. Kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. Yang ketiga, yang menggunakan bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari, pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen. Yang keempat, tanggal materai, tanggal yang tercantum di materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. Yang kelima, warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah. Yang keenam, tulisan pada dokumen, misalnya tulisan di kertas materai, tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan, maka lebih baik dicoret dan dituliskan yang benar. Yang ketujuh, kertas biasa yang dipakai untuk lembar berikutnya, karena isi dokumen terlalu panjang, tidak perlu memakai materai lagi, karena masih merupakan satu kesatuan. Prinsip satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang kedelapan, mikrofilm perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang bea materai. Dan yang terakhir, tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi dokumen. Tidak terutang bea materai karena rangkap atau tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi dengan tanda tangan asli, maka terutang bea materai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, silakan untuk menyimak video studi kasus dari kelompok kami. Terima kasih.